Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Adi Topan Prasetya sebagai pembuka, Hanifah di bagian praktek konduktor, Basrin Uswatun Hasanah di bagian praktek isolator, Yeni Hafidah di bagian praktek radiasi, Putri Haryani di bagian praktek konveksi, Wahyu Puspita di bagian kesimpulan konduktor dan radiasi, dan Vini Mai Putriani di bagian kesimpulan isolator dan konveksi. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep perpindahan kalor, di mana perpindahan kalor itu adalah merupakan salah satu disiplin ilmu teknik termal yang juga mempelajari cara menghasilkan panas, menggunakan panas, dan menukarkan panas di antara sistem fisik. Konduksi termal merupakan pertukaran mikroskopis langsung dari energi kinetik partikel melalui batas antara dua sistem. Di sini kelompok kami akan membahas atau menjelaskan tentang perpindahan kalor, konduktor, isolator, radiasi, dan konveksi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hanifah. Silakan Hanifah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Ali Topan. Nama saya Hanifah, NIM 2018143060. Di sini saya akan mempraktekkan konduktor. Alat dan bahannya yang pertama lilin, yang kedua sendok, yang ketiga korek. Konduktor itu benda yang dapat mengantarkan panas. Jadi di sini kita membuktikan apakah sendok ini bisa mengantarkan panas. Pertama kita tiup dulu lilinnya. Setelah itu kita panaskan sendoknya selama 1 menit. Kita tunggu. Ini sudah 1 menit ya, matikan. Kita bisa merasakan panas di ujung sendok ini, di ujung sendok dan ini. Ini terasa yang panas. Jadi sendok ini termasuk benda yang bisa mengantarkan panas karena dia akan dibakarnya di sini. Tapi terasa panas juga di sini. Sini seluruhnya tuh terasa panas. Jadi benda ini bisa mengantarkan panas. Saya akan mencontohkan salah satu benda yang dimaksud dengan benda isolator, yaitu kayu. Nah, di sini saya menggunakan bahan yaitu pensil, karena pensil terbuat dari kayu, makanya saya mencari yang mudah yaitu pensil ya. Dan di sini ada benda yang lain yang kita butuhkan bahan ya, lilin dan korek api. Yang pertama kita nyalakan lilin tersebut dengan korek api ya, untuk sumber panasnya. Nah, kita dekatkan kayu atau pensil ini ke sumber panas atau lilin ini ya. Nah, sudah agak lama ya. Coba kita lihat pensil tersebut. Kita pegang pensil tersebut ya ini. Nah, pensil ini tidak terasa panas karena pensil ini tidak mudah untuk menghantarkan panas. Maka dari itu pensil atau kayu ini termasuk benda isolator karena benda yang tidak mudah menghantarkan panas atau melanjutkan panas ke bagian yang lain ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Yeni Hafidah, NIM 2018143058 dari kelas 4B PGSD. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Saudari Basrin. Di sini saya akan mempraktekkan materi saya tentang
radiasi. Di sini saya sudah menyiapkan bahan dan alatnya. Yang pertama bahannya yaitu alatnya ada korek. Yang kedua ada 2 buah lilin. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Nah, ambil korek api, lalu kita nyalakan ke 2 buah lilin ini. Dan jika kedua buah lilin ini sudah menyala, kita taruh korek api ini. Nah, di sini saya akan mempraktekkan langsung saja saya akan mempraktekkan dengan kedua telapak tangan saya. Yang pertama menggunakan telapak tangan kanan saya. Nah, jika dipanaskan, telapak tangan saya akan terasa panas, dan jika dijauhkan, panasnya sedang. Dan jika dijauhkan, maka tidak akan terasa panasnya. Begitu pula dengan telapak kiri saya. Jika dekat, panas, dan jika dijauhkan sedikit, akan terasa sedang panasnya, dan jika jauh tidak akan terasa panasnya. Nah, jadi di sini kesimpulannya, panas dari cahaya api ini, panasnya akan berpindah ke telapak tangan kita tanpa melalui perantara apapun. Itu disebut dengan namanya radiasi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang konveksi, di mana konveksi ini merupakan energi kalor yang mengalami perpindahan dari melalui suatu zat perantara atau partikel-partikel zat perantara. Di sini contohnya saya mengambil memanaskan air. Di sini ada panci dan ada kompor serta ada air. Lalu kita hidupkan apinya. Kita tuangkan air yang ada di dalam wadah ini ke dalam panci. Seperti ini. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah beberapa menit, airnya sudah mulai mendidih. Di sini sudah mulai terjadi konveksi, di mana yang tadinya airnya bersuhu rendah sekarang menjadi ke suhu yang tinggi. Ini yang dinamakan konveksi. Nah, baiklah, mungkin ini saja hasil praktikum dari saya tentang konveksi. Saya Wahyu Puspita Dewi, NIM 2018-143061. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai praktikum yang telah dilaksanakan oleh Saudari Hanifah dan Saudari Yeni Hafidah, yaitu mengenai konduktor dan radiasi. Jadi konduktor itu berhubungan erat dengan perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah suatu perpindahan kalor yang melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan zat perantara tersebut. Nah, perpindahan kalor secara konduksi pada umumnya terjadi pada benda-benda padat yang berbahan logam. Contoh konduksi: jika kita memanaskan ujung batang besi di atas nyala api, maka ujung besi yang kita pegang lama-kelamaan pasti akan merasakan panas. Hal ini menunjukkan bahwa kalor berpindah dari satu besi yang dipanaskan menuju ke satu ujung besi yang sedang kita pegang. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa besi dapat menghantarkan panas. Peristiwa konduksi sangat erat hubungannya dengan daya hantar kalor dari suatu benda. Zat atau benda yang memiliki kemampuan untuk menghantarkan panas atau listrik disebut konduktor. Nah, contoh dari konduktor adalah tembaga, besi, aluminium, baja, dan lain-lain. Yang kedua yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa zat perantaranya, yaitu benda tidak harus bersentuhan dengan sumber panas. Artinya, kalor tersebut dipancarkan ke segala arah oleh sebuah sumber panas, dan kalor akan mengalir di sekelilingnya. Contoh dari radiasi: saat tangan kita didekatkan dengan sumber api, maka
tangan akan terasa hangat. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa kalor dapat berpindah tanpa zat perantara. Kalor berpindah melalui udara sehingga tangan akan terasa panas karena kalor mengalir ke segala arah di sekelilingnya. Semakin dekat dengan api, maka tangan akan terasa semakin panas. Kesimpulan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Vini Mai Putriani. Perkenalkan, nama saya Vini Mai Putriani. NIM saya 2018143076. Saya berasal dari kelas 4B PGSD. Saya dari kelompok 2 tentang perpindahan kalor. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Wahyu Puspita Dewi tentang kesimpulan konveksi dan isolator. Baiklah, yang pertama yaitu konveksi. Konveksi itu perpindahan panas yang disertai dengan zat perantaranya. Pada saat kita memasak air, lama-lama air itu akan mendidih. Nah, air mendidih, air yang di dekat api itu akan naik ke atas dan dilakukan berulang kali. Itu terjadi karena ada perubahan massa jenis. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan zat gas. Nah, kalau udara adanya angin darat dan angin laut. Baiklah, setelah itu isolator. Isolator ini yaitu penghambat listrik. Tapi isolator ini berfungsi untuk mencegah yang namanya kebakaran dan biasanya diletakkan di tengah-tengah rongga dari kabel tersebut untuk menghindari yang namanya kebakaran tadi. Terus juga sengatan, itu gunanya isolator. Isolator itu selain kayu juga bisa kaca. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.